Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ya ikhwatal iman usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita semuanya kaum muslimin seluruh dunia bersyukur karena kita telah menyelesaikan rangkaian ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan. Bersama itu pula, hari ini semua kita sedang bertakbir, bertahmid dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menandai berakhirnya ibadah puasa Ramadan yang telah kita laksanakan selama 1 bulan. Tentu kita mendapatkan penjelasan dari para ulama-ulama terdahulu. Pada saat yang sama seperti ini sesungguhnya kita dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu, kita bersedih sebenarnya. Karena kita berpisah dengan bulan Ramadan, di mana keutamaan yang Allah janjikan di bulan-bulan yang lain tidak sama dengan adanya keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Imam Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan, para sabiqun al-awwalun, ulama-ulama kita terdahulu, mereka sejak 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka telah bermohon dalam doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Begitu rindunya mereka dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan berikutnya, sejak bulan Ramadan, dalam hari-hari mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadahnya, salatnya, puasanya, sedekahnya, zakat fitrahnya, dan seluruh produktivitas amal kebaikan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan, la tamanna an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Andaikan kita manusia tahu, sadar apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan Ramadan itu, pastilah kata Nabi, semua kita akan memohon dan ingin kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 tahun itu semuanya dijadikan seperti bulan Ramadan. Namun takdir syar'i Allah menghendaki Ramadan hanya 1 bulan. Karena itu tetap mari
saya menghimbau saya pribadi kita semuanya, mari lantunan doa-doa kita. Kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa salihati a'malina innaka anta mujibas sa'ilin. Doa-doa kita lantunkan terus pada Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Khutbah yang kita sampaikan pada pagi hari ini saya beri tema dengan spirit ketaatan dan kepedulian. Hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya salah satu di antara ajaran penting di dalam Islam itu adalah bagaimana mengajarkan kepada kita punya semangat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan turunan-turunan ketaatan yang lain. Dan di saat yang sama Islam juga mengajarkan kepada kita nilai-nilai kepedulian. Tidak ada satupun dalam ayat Al-Quran karena hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak kita bersikap hanya kepentingan pribadi. Justru yang ada adalah bagaimana kepentingan orang banyak, kepentingan dan maslahat yang besar itu harus mengalahkan kepentingan pribadi. Sidang salat Idul Fitri rahimahullah. Dalam konteks ketaatan, Islam itu sesungguhnya nilai ajarannya jika dikategorisasikan itu ada 3. Yang pertama adalah ketaatan kita kepada nilai-nilai akidah dan keyakinan yang ada dan bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hidup kita ini ada missionnya. Hidup kita ini ada tujuannya. Hidup kita ini bukan sekedar hidup. Kita hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ada tujuan dalam hidup ini dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta dan diminta pertanggungjawaban kita. Kita harus yakin betul, kehidupan kita ini bukan terminal akhir. Kehidupan kita ini justru inilah kesempatan kita untuk beramal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kesempatan inilah usia kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rata-rata umat Nabi ini usianya antara 60 sampai 70 tahun. Artinya apa? Tidak panjang waktu kita. Tetapi kehidupan kita di dunia selama 60 tahun itu dipotong masa kanak-kanak kita. Dipotong lagi dengan masa mungkin remaja yang kita masih belum sadar waktu itu. Belum baik. Maka sebenarnya yang kita lakukan dan mungkin sudah kita lakukan, itu pun belum tentu kita jadi jaminan kualitasnya. Itu sangat pendek sekali. Karena itu ketaatan kepada akidah ini penting. Oh, kita punya Allah, kita punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ada neraka, ada surga, dan kita pun juga ada pahala, ada dosa. Mari kebaikan-kebaikan akidah yang diajarkan oleh agama ini, mari kita taati dengan baik, karena sesungguhnya ketaatan kita kepada keyakinan ini, insya Allah akan menjadikan kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Ketaatan yang kedua dalam Islam itu adalah ketaatan terhadap nilai-nilai syariat, aturan agama dan ibadah. Semua kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melaksanakan salah satu di antara rukun Islam yang 5. Kita diminta untuk bersyahadat, sudah kita ucapkan syahadat itu. Kewajiban kita adalah kemudian menegakkan sholat. Tolong, sholat ini adalah ibadah pertama yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Ramadan kemarin semangat kita untuk sholat luar biasa. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Selalu kita mengedepankan sholat berjamaah. Tapi masih ada saja sebagian saudara-saudara kita yang belum terketuk hatinya. Ini bulan Ramadan, mendengarkan azan tapi nggak berangkat ke masjid. Wala'iyadzubillah. Padahal salat itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah hal yang paling prinsip dalam Islam. Gak ada gunanya kita macam-macam kalau kita nggak pernah melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian puasa. Subhanallah. Baru saja kita menunaikan puasa Ramadan. Setelah itu kemudian ada juga kewajiban yang namanya zakat. Tentu bagi mereka-mereka ahliya yang sudah punya ketentuan kewajiban nisabnya untuk menunaikan zakatnya 2,5% dari kekayaan yang Allah titipkan dan Allah berikan kepadanya. Berikutnya juga adalah kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji 1 tahun dalam kehidupan kita minimal. Sinaji warahmatullah. Maka kita punya kewajiban untuk taat dalam beribadah kepada Allah. Tolong jaga sholat kita. Anak-anak kita, ingatkan pada mereka, biasakan pada mereka untuk juga melaksanakan sholat dengan baik. Kita ajarkan pada mereka sejak dini. Allimu auladakum as-salata 'inda sab'in wadribuhum 'inda 10 sinin. Ajarkan wahai orang tua pada anak-anak kita itu untuk sholat, bahkan mereka sejak usia 7 tahun. Kalau sudah usia 10 tahun masih belum sholat, Islam memberikan otoritas pada orang tuanya untuk bersikap agak tegas. Wadribuhum 'inda 10 sinin. Meskipun di sini pukulan bukan untuk menyakiti, tapi memberikan perhatian dan tekanan kepada anak-anak kita bahwa sholat itu bukan masalah biasa. Sholat itu yang pertama akan dihisab Allah nanti. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Kalau sholat itu kan kita laksanakan tiap hari. Kalau puasa kan cuma Ramadan saja. Maka tolong kewajiban sholat ini dijaga dengan baik. Maka insya Allah siapapun di antara kita yang akan menjaga sholat kita dengan baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kehidupan kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anil fahsya'i wal munkar, dari berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan. Kenapa sih orang gampang melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan? Karena sholatnya belum berfungsi. Ketika sholat orang itu benar, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, ketaatan itu adalah ketaatan terhadap nilai-nilai akhlak dan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama. Ini penting. Karena apa? Puncak dari keindahan kepribadian seorang mukmin itu akan terlihat pada akhlaknya. Puncak dari keindahan kepribadian seorang mukmin itu akan terlihat kepada akhlaknya. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyuma aktsaru ma yadkhulul jannah? Ya Rasulullah, siapakah penyebab orang yang paling banyak masuk surga itu? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Taqwallahi wa husnul khuluqi. Ketakwaan seseorang kepada Allah dan kepribadian akhlaknya yang mulia. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk misi itu? Innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanya oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaifa kana khuluqun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Bunda Aisyah, gambarkan pada kami. Ini para sahabat rindu untuk mengetahui kepribadian Rasulullah yang ingin digambarkan oleh Aisyah istrinya. Wahai Aisyah, gambarkan pada kami seperti apa akhlak Rasulullah. Apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Hanya pendek, tetapi jawaban pendek ini menggambarkan keseluruhan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban beliau adalah kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Bapak Ibu yang kami menghormati, karena itu Nabi juga mengajarkan agar kita orang-orang tua ini sejak kecil mengajarkan pada anak kita untuk bisa membaca dan memahami Al-Quran. Allimu auladakum thalathata khisal. Ajarkan pada anak-anak kalian sejak dini itu 3 hal. Yang pertama, hubbu nabiyikum, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus punya figur, punya idola. Idola kita, figur kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hubbu ahli baitihi, mencintai keluarga Nabi. Dan yang ketiga adalah hubbu tilawatil Quran. Tanamkan pada anak-anak kita cinta membaca Al-Quran sejak dini. Jangan hanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan saja. Habis bulan Ramadan taruh lagi itu mushafnya. Itu mushaf. Enggak pegang lagi, enggak pernah lagi dipegang lagi. Padahal baca Quran itu mestinya harus tiap hari. Apalagi di bulan Ramadan tentunya. Tapi hari-hari kita tolong.
sumber keabadian kita, sumber akhlak kita, sumber inspirasi kita, sumber kebahagiaan kita itu pada adab dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sedang sholat Idul Fitri, rahmatullah. Ketaatan ini menjadi penting ketika seorang Muslim punya jiwa ketaatan kepada akidahnya, punya ketaatan kepada syariat dan ibadahnya, punya ketaatan kepada akhlak dan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan di dalam Islam, maka akan tergambar sosok kepribadian seorang Muslim yang sempurna. Dia baik hubungan dengan Allahnya Subhanahu wa Ta'ala. Dia sabar, dia bersyukur, dia qanaah, dia khusyuk. Dia yakin dengan segala ketentuan Allah. Karena apa? Akhlaknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai, dibangun terusnya. Pada saat yang sama, akhlaknya terhadap manusia juga dimantapkan. Yang namanya meminta untuk maaf, saling maaf-maafkan itu hanya bulan-bulan Syawal saja. Islam mengajarkan setiap kali kita melakukan kesalahan langsung minta maaf. Jangan nunggu bulan Syawal baru minta maaf. Ini tradisi yang kurang tepat. Andaikan kemudian minta maafnya hanya bulan Syawal. Tetapi kita diajarkan bahwa setiap kali kita melakukan sebuah kesalahan dan kita sadar, kita tahu kesalahan kita, maka segeralah kita minta maaf kepada orang yang telah kita zalimi ataupun orang yang telah kita berbuat salah kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ketaatan ini sesungguhnya akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Semakin seorang Muslim itu berpegang teguh kepada nilai-nilai dan prinsip ajaran agama, gak mungkin seorang Muslim itu menjadi problem maker di tengah-tengah kehidupannya. Justru orang yang Muslim yang baik, orang Muslim yang paham tentang agamanya, paham prinsip-prinsip akidahnya, syariatnya, akhlaknya, pastilah seorang Muslim dimanapun dia berada, apakah di tempat tinggalnya, pemukimannya, di tempat kerjanya, dimanapun dia berada, dia mencerminkan kepribadian yang baik dan dia menjadi inspirasi buat yang lainnya. Ini PR buat kita semuanya. Jangan paradok. Di saat yang sama rajin ke masjid, menutup auratnya, tetapi kemudian tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga mata dan telinganya. Justru kemudian kalau dia tidak ada, orang merasa bahagia. Tapi kalau dia hadir di tengah-tengah masyarakat, orang merasa susah dan sedih. Naudzubillah min dzalik. Justru sebaliknya, bagaimana kalau kita ini kemudian tidak hadir dalam satu pertemuan, orang merindukan kita dan mencari-cari kita. Karena apa? Akhlak kita baik. Gimana ya beliau kok nggak hadir? Di mana ya kok tidak hadir? Orang merindukan kebaikan kita. Karena apa? Karena kita telah memberikan produktivitas, kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Sedang saat Idul Fitri, rahmatullah, nilai prinsip yang kedua yang penting dalam Islam itu adalah nilai kepedulian. Problematika di sekitar kita luar biasa banyaknya. Dan sempat dulu, dan kayaknya masih juga itu, Islam itu selalu menjadi objek tuduhan-tuduhan. Sempat banyak orang mengatakan Islam itu sumber terorisme, fundamentalisme, radikalisme, dialamatkan kepada kaum muslimin. Ini propaganda yang negatif. Ini salah baca. Dia nggak paham sejarah. Bertahun-tahun, berabad-abad Islam telah datang memberikan contoh dalam kepribadian Rasulnya, sahabat-sahabatnya, ulama-ulamanya. Dan kaum muslimin yang mereka taat kepada agama adalah orang-orang yang baik di tengah-tengah masyarakatnya. Problematika yang terjadi selama ini dalam dunia global, nggak pernah ada penyebabnya itu karena Islam. Bom di Hiroshima, Nagasaki, siapa pelakunya? Bukan kita. Justru kerusakan-kerusakan yang terjadi saat ini di Irak, di Afghanistan, di Mesir, di Syria, di Libya, siapa pelakunya? Tidak ada umat Islam di situ. Umat Islam diajarkan untuk sebagai mencontoh nabinya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kita itu rahmatan lil alamin. Orang yang sangat sejuk,
damai, tentram. Kalau sahabat-sahabat Nabi, tidak ada Nabi di tengah-tengah mereka, mereka merdukannya. Mereka mencari-cari Nabi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Digambarkan dalam banyak referensi dalam kitab-kitab. Mereka kalau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat wibawa wajahnya, sangat dirindukan, gak bosan. Kok begitu kemudian dikatakan Islam itu adalah ajaran yang mengajarkan terorisme? Ini kepentingan mereka, kepentingan politiknya, kepentingan ekonominya. Tapi kita punya tanggung jawab sebagai seorang Muslim untuk mengatakan tidak. Islam itu adalah kita punya idola kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirahumullah. Islam mengajarkan kepada kita untuk peduli. Jangan sampai seorang Muslim itu hanya memikirkan dan sibuk memikirkan dirinya dan keluarganya saja. Betul, keluarga kita harus pentingkan. Tapi urusan kita bukan hanya diri kita. Dan urusan kita bukan hanya istri dan anak kita. Kita punya tetangga. Kita punya mitra. Kita punya orang-orang yang berkepentingan dengan kita. Bahkan saat ini, kita pun juga punya komunitas-komunitas di media sosial. Yang mereka sesungguhnya juga merupakan tetangga kita di media sosial. Maka bentuk peduli ini yang pertama, mari kita peduli terhadap diri kita sendiri. Artinya apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Pastikan diri kita ini bahwa saya menjadi orang yang baik. Pastikan diri kita ini bahwa kita memahami agama dengan baik. Pastikan bahwa diri kita ini berperilaku sebagaimana mestinya. Jangan sampai kita ini menjadi problem maker, menjadi orang yang kemudian kehadirannya tidak disukai dan tidak disenangi sama orang lain. Jadikan diri kita ini orang-orang yang jika orang bertemu dengan kita merasa senang. Jadikan diri kita ini kalau orang bertemu dengan kita merasa bahagia. Istri kita bahagia dengan kita. Anak-anak kita mencontoh orang tuanya karena mendapatkan teladan dari orang tuanya. Pastikan Bapak sekalian, diri kita ini menjadi orang-orang yang kuntum khairu ummatin. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh sesamanya. Yang kedua, mari kita peduli terhadap keluarga kita. Karena perintah agama begitu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari ancaman siksa api neraka. Artinya apa? Perlu kita bentengi sejak dini anak-anak kita dengan agama. Bapak Ibu harus yakin, kalau anak-anak kita dari kecil kita bentengi dengan agama yang kuat. Kita bentengi akhlak dengan akhlak yang diajarkan dalam Islam. Ketika dia remaja, ketika dia dewasa, aman insya Allah. Aman insya Allah. Karena apa? Takutnya pada Allah sudah mendahului sebelum dia takut pada KPK. Takutnya kepada Allah Subhanahu lebih dominan daripada takutnya dia kepada orang lain. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin ke depan punya pemimpin-pemimpin yang baik, ke depan kita punya generasi-generasi yang baik, maka tidak mau adalah satu tahapan bagaimana kita mengajarkan pondasi nilai-nilai agama yang benar kepada anak-anak kita sebagai bekal ketika mereka tumbuh remaja, tumbuh dewasa, bahkan ketika mereka menjadi pemimpin. Insya Allah mereka akan menjadi anak-anak remaja dan pemimpin yang amanah. Dan yang terakhir adalah kepedulian kita terhadap sesama. Luar biasa. Kanan kiri kita, fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Bahkan terakhir kita pun juga menyaksikan, baru-baru saja terjadi kemarin saudara-saudara kita di Gaza. Saya mendampingi dan kita semuanya ikut aktif di mana-mana. Kita ikut menyuarakan solidaritas. Kemudian kita pun juga menyumbangkan donasi. Karena kita nggak bisa ke sana. Mereka berpuasa 6 bulan sebelum kita puasa. Artinya apa? Mereka sudah nggak bisa makan, nggak bisa minum. Diembargo oleh penjajah Zionis Israel dan para pendukung-pendukungnya. Mereka menjajah Palestina, menjajah Gaza sejak tahun 1967. Semakin hari semakin kejam, semakin hari mereka ingin menguasai. Bahkan sudah dibahasakan oleh seluruh dunia, Israel sedang melakukan satu politik genosida. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seorang mukmin itu salah satu baiknya itu diukur dengan tingkat kepeduliannya terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di sekitarnya. Suatu ketika
Dalam satu kesempatan seperti ini, Nabi menyampaikan dalam hadisnya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Man huwa ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah, seseorang itu tidak dikatakan beriman, kata Nabi. Sampai diulangi 3 kali. Demi Allah, seseorang itu tidak akan dikatakan beriman. Tidak akan dikatakan beriman. Para sahabat kemudian bertanya, penasaran kan? Ini yang hadir orang baik-baik kok. Sahabat-sahabat Nabi semuanya. Kok Nabi masih mengatakan, memberikan satu wejangan pada mereka. Demi Allah, tidak sempurna iman seorang. Kemudian ketika mereka bertanya, man huwa ya Rasulullah? Siapa yang kau maksudkan ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Yaitu orang yang apabila tetangganya, mitranya, koleganya, itu kalau dengan dia nggak senang, nggak merasa tentram dengan keberadaan dirinya. Nabi memberikan isyarat, seorang mukmin itu dimanapun harus memberikan rasa damai bagi lingkungannya. Bukankah kita diajarkan afsus salam, tebarkan damai, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Kok dikatakan kemudian kita menjadi sumber masalah? Na'udzubillah min dzalik. Ini saya ingin menegaskan ini karena apa? Karena memang kita harus kembali untuk memahami paradigma Islam dengan baik. Karena pemahaman kalau ketika salah kita memahami Islam, maka salah pula kita berperilaku. Tetapi kita kemudian memahami Islam dengan baik dan benar, insya Allah pola pikir kita, perilaku kita juga akan terkontrol dengan nilai-nilai Islam. Hadirin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal dunia, malaikat Jibril sering datang kepada Nabi dan Nabi mengatakan, "Ausani khalili bil jar hatta danantu annahu sayuwarrithuhu." Kekasihku yang namanya Jibril alaihi salam datang kepadaku, kata Nabi, dan memberikan wasiat. Kalau perhatikan ini wasiat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wasiat itu juga untuk kita semuanya. Apa kata Nabi? Biljar, tetanggamu. Bukankah luar biasa? Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tanda iman kita itu adalah ketika omongan kita teratur dan terjaga. Tanda keiman kita adalah ketika kita baik dengan tetangga dan apalagi dengan keluarga yang punya hubungan silaturahim dengan kita. Sekali lagi, dengan semangat ketaatan kita kepada Allah dan semangat kepedulian kita kepada sesama, maka insya Allah itulah esensi yang kita dapatkan dari madrasah Ramadan. Selama sebulan, jangan sampai kesan kita hanya nggak makan, nggak minum saja. Jangan cepat gagal paham kita tentang Ramadan. Ramadan mengajarkan kita luar biasa. Hubungan kita dengan Allah harus baik, dan hubungan kita dengan sesama juga harus baik. Jika imbang hubungan vertikal kita dengan Allah baik, dan hubungan horizontal kita dengan sesama juga baik, itulah pertanda kita menjadi orang-orang yang bertakwa insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa salihati a'malina innaka anta mujibas sa'ilin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma zayyin akhlaqana bil Qur'an wa saddid alsanatana bil Qur'an. Allahumma barik lana bil Qur'an washfina bil Qur'an washfa'na bil Qur'an. Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana la hujjatan alaina. Allahumma rzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.